5 rekomendasi buku yang wajib dibaca oleh mahasiswa, dijamin wawasanmu akan bertambah. Buku Bumi Manusia dapat dikatakan mahakarya terbesar dalam bidang sastra Indonesia, yang dibuat oleh sastrawan yang memang mengabdikan hidupnya untuk menulis. Ya, beliau adalah Pramoedya Anantatur. Karyanya, novel Bumi Manusia merupakan buku pertama dalam tetralogi Pramoedya, yang terdiri dari buku Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Pramoedya menulisnya ketika ditahan di Pulau Buru sebagai tahanan politik Orde Baru. Begitu populernya, buku ini telah ditayangkan di layar lebar pada tahun 2019 kemarin. Bumi Manusia menggambarkan kondisi sosial budaya Hindia Belanda ketika awal 1900-an. Bercerita tentang Mingke, seorang pribumi yang mengenyam pendidikan yang didirikan bangsa Eropa di Indonesia. Diceritakan pertentangan batin yang dialami Mingke tentang pandangannya terhadap pendidikan dan pengaruhnya dalam mengubah derajat manusia. Yang menariknya, buku ini memadukan sejarah Indonesia dan percintaan yang terpadu dalam satu cerita yang harmonis. Buku ini sangat menyulut emosi dan seakan membakar semangat nasionalisme. Saya merekomendasikan buku ini karena sangat relevan dengan spirit seorang pemuda yang patut dicontohi. Terlebih lagi, buat kalian yang sangat suka cerita romantik penuh nilai-nilai kemanusiaan dan pemahaman tentang sejarah. Selain itu, kutipan-kutipan yang disuguhkan oleh legenda Pramoedya Anantatur sangatlah menginspirasi dan sangat tepat dijadikan pegangan hidup. Jika teman-teman sudah menonton filmnya, saya tetap merekomendasikan untuk tetap membaca bukunya. Karena menurut saya, ada bagian-bagian dari novel yang tidak begitu tergambarkan secara utuh dalam film. Madilog merupakan magnum opus dari Tan Malaka, seorang nasionalis dan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Menjadi seorang pribadi yang begitu pandai di kampungnya, Tan Malaka mendapatkan sokongan dana untuk melanjutkan sekolah menengahnya ke negeri Belanda. Di negeri kincir angin inilah ia berpapasan dengan berbagai macam ideologi yang ada pada saat itu, hingga kemudian membentuk pemikirannya. Selesai pendidikannya di Eropa, ia kembali ke tanah air, membawa misi membebaskan rakyat Indonesia dari ketidakadilan pemerintah kolonial. Menurut Tan Malaka, untuk menjadi bangsa Indonesia yang maju dan merdeka, rakyat Indonesia haruslah terlebih dahulu melepaskan diri dari belenggu logika mistik. Logika semacam ini sangat melumpuhkan akal pikiran, karena ketimbang menyelesaikan permasalahan sendiri, rakyat Indonesia justru lebih senang bergantung kepada kekuatan-kekuatan yang gaib. Buku ini memang cukup menambah daya kritis seorang mahasiswa. Hanya saja, menurut saya beberapa kosakata dalam buku ini mungkin agak sulit untuk dicerna. Mungkin karena keterbatasan bahasa Indonesia yang tidak memiliki padanan kata dengan bahasa asing yang ada dalam buku ini. Meskipun begitu, setelah menamatkan buku ini, saya meyakini wawasan kalian akan bertambah. Sebab, pada dasarnya, buku ini memang mengajak setiap pembaca untuk memaksimalkan anugerah Tuhan terbesar yang diberikan kepada manusia, yaitu akal. Buku ini mungkin dapat dikatakan sebagai buku yang akrab di kalangan mahasiswa aktivis. Sebuah buku catatan harian dari seorang Soe Ho Gi yang dipublish oleh keluarga dan teman dekatnya setelah ia meninggal dunia. Soe Ho Gi adalah sosok yang sendiri, hidup sendiri dengan perjuangannya. Lahir tahun 1942 dan meninggal pada tahun 1969, masih pada usianya yang ke-27, tepat 1 hari sebelum ia berulang tahun. Terlahir dari keluarga keturunan Tionghoa sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Tidak sedikit pun dalam tulisannya yang menunjukkan bahwa ia gelisah dengan takdir seperti ini.
Gi adalah sosok intelektual muda yang memiliki pemikiran luas dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Dalam buku tersebut, menggambarkan Gi yang berani mengkritisi berbagai permainan politik saat itu dan upaya menggugah gerakan mahasiswa. Namun yang menarik, aksi Gi selalu tidak termasuk dalam satu kesatuan aksi apapun. Bahkan, Gi berdiri menyuarakan aspirasinya secara independen. Buku karya Gi ini dapat membuka pikiran kita tentang wajah pemerintahan Indonesia saat itu hingga kesatu paduan mahasiswa yang melakukan aksi yang jujur tanpa ada unsur politis di dalamnya. Buku ini menjadi salah satu karya yang wajib dibaca oleh mahasiswa atau siapa saja yang mengatasnamakan dirinya sebagai aktivis. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andre Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka adalah sahabat yang kisahnya memikat dunia lewat tangan dingin sang penulis. Buku Laskar Pelangi bercerita keseharian mereka di sekolah dan di lingkungan sosial. Mereka adalah anak-anak desa dengan tekad yang luar biasa. Perjalanan mereka dipenuhi kejadian yang tak terduga. Secara perlahan, mereka menemukan keunggulan dalam diri dan persahabatan. Ini mungkin yang menjadi titik fokus Andre Hirata. Ia juga piawai menyisip komedi dalam kisah ini. Begitu populernya, novel ini telah diangkat dalam sebuah film. Tentunya, mayoritas dari kalian sudah menonton filmnya. Tapi, menurut saya, bahwa bukunya juga wajib untuk dibaca, karena banyak kisah yang tidak bisa divisualisasikan dalam film tersebut. Dalam buku ini dapat ditemukan canda, serta haru, perjuangan menggapai cita-cita di antara keterbatasan desa yang sangat menyurut emosi. Saking begitu kerennya, buku ini telah diterbitkan di berbagai negara dengan beragam bahasa, dengan judul internasional dengan bahasa Inggris, The Rainbow Troops. Sayang sekali jikalau teman-teman sekalian tidak membaca buku inspiratif ini. Nah, masih dalam sebuah novel inspiratif yang juga sempat ditayangkan dalam layar lebar. Novel karangan Ahmad Fuadi ini menceritakan tentang 5 anak hidup di dunia pesantren dengan cita-cita dan keinginan yang tinggi. Alif, sang tokoh utama dalam novel ini, dikisahkan tidak pernah menginjak tanah di luar ranah Minangkabau. Masa kecilnya dilalui dengan berburu durian runtuh di rimba Bukit Barisan, main bola di sawah, dan main di air biru Danau Maninjau. Tiba-tiba, dia harus keluar dari Sumatera menuju sebuah desa di pelosok Jawa Timur untuk belajar di Pondok Madani. Hari pertama di pondok itu, Alif terkesan dengan mantra Manjadda Wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Sang penulis, Fuadi berhasil membuat banyak orang ingin tahu lebih dalam tentang dunia pesantren sebagai pusat keunggulan, termaksud kalangan non-muslim. Penelusuran jejak-jejak persahabatan dan pencapaian cita-cita diramu dalam kisah yang sekaligus melibatkan petualangan religi dan wawasan yang mengesankan. Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai latar kisah asli dari novel ini adalah pesantren yang menanamkan berbagai nilai-nilai pendidikan, nilai perjuangan, nilai kebersamaan, sehingga murid-murid terdidik secara total untuk berkarya penuh totalitas di masyarakat. Kata Manjadda Wajada akan senantiasa memotivasi setiap anak dan akan melahirkan kesuksesan di masa depan, manakala diikuti dengan kreativitas, ketabahan, dan keikhlasan. Nah, tentunya teman-teman sekalian penasaran dengan buku ini. Jika belum membacanya, silahkan temukan buku ini dan nikmatilah di waktu luang. Pastilah teman-teman akan terbawa larut dalam cerita ini. Almarhum B.J. Habibie pernah memberikan komentar tentang buku ini. Amat berharga, bukan saja sebagai karya seni, tetapi juga tentang proses pendidikan dan pembudayaan untuk terciptanya sumber daya insani yang andal. Nah, itulah 5 rekomendasi buku yang dapat menambah spirit dan wawasan. Tentunya ada banyak buku inspiratif di luar sana. Temukan dan bacalah. Jika kalian kesulitan mencari buku-buku terbaik dengan harga yang murah,
cek saja di Nocturnal ID. Ada banyak buku dengan harga yang sangat terjangkau.